Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Pesantren Asyifa Muhammadiyah Bantul. Dan kita kembali lagi dengan Ustadz Uca, Ustadz Husnul Azhar yang insya Allah akan berbicara banyak tentang problematika yang ada di era sekarang. Muslim nowadays got in fashion like boom, yes. Are Islam and human right compatible, or this is argumentation about histories of Islam and argumentation of maqasid syariah. Kemudian kita akan membahas mengenai argumentasi yang meliputi mengenai liberalisme, karena gagasan dan ide liberalisme sendiri sangat bertentangan dengan akidah dan juga syariah Islam. Ya, dan di sini kita akan membahas dengan Ustadz Azhar mengenai apa itu liberal, kemudian apa itu liberalisasi dalam pemikiran Islam. Topik ini sangat mengikuti perkembangan zaman dikarenakan Islam tidak hanya sekedar agama saja. Islam itu adalah sebuah ideologi dan juga punya doktrin-doktrin yang terkandung di dalamnya. Oke, Ustadz Azhar, mengenai liberalisasi sendiri kan ini punya banyak perbedaan nih mengenai apa itu liberalisasi, apa itu liberalisme, dan apa itu liberal ini. Menurut Ustadz Azhar sendiri, apa ini pengertian mengenai liberalisasi, liberalisme, dan juga liberal nih Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Hanin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sejarahnya liberalisme itu bukan bagian dari budaya agama Islam. Dalam kajian pemikiran Islam, liberalisme itu adalah berasal daripada budaya Barat yang dalam sejarahnya adalah Eropa atau Barat yang notabene mereka adalah mayoritas beragama Nasrani. Kitab sucinya yaitu Injil yang dirasa tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman, yang kemudian di awalnya itu berawal dari paham sekularisme agama. Jadi memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Tujuannya adalah bahwa agar para ilmuwan itu betul-betul bisa untuk memajukan hal-hal yang berkaitan dengan peradaban. Jadi kalau dalam Islam itu disebut dengan ranah muamalah. Nah, yang kemudian dirasa bahwa Injil itu menjadi penghambat perkembangan zaman, maka Injil sudah kerjanya hanya di tempat ibadah saja. Kemudian untuk urusan kemajuan peradaban dunia itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, awal mulanya dari situ. Jadi liberalisme pemikiran itu adalah bagaimana agama itu dipahami secara bebas. Yang sebenarnya dalam kajian Islam itu ya kita tidak mengenal itu, karena memang dalam Islam itu agama Islam kalau kita rinci itu isinya ada 4, Mbak Nin. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah bagian dari muamalah duniawiyah. Nah, kalau dalam Islam ketiga yang pertama yaitu akidah, akhlak, ibadah ini memang harus dipurifikasi. Kalau dalam bahasa fikihnya ditajrid, yaitu dimurnikan, dikembalikan kepada kitab suci. Ya, kalau umat Islam berarti dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, kemudian yang keempat, ranah muamalah ini memang tidak dipurifikasi tapi didinamisasi atau ditajdid dalam bahasa fikihnya, sehingga memang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ranah muamalah ini memang ranah yang memang tidak harus sama dengan zaman Nabi dahulu, boleh dikembangkan. Nah, sehingga dalam kajian hukum Islam itu kita tidak membutuhkan liberalisme pemikiran itu. Ini yang pertama dalam sejarahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengkaji sejarah, sejak terjadinya perang, kita mengenal adanya perang salib. Ya, perang salib itu adalah perang yang sangat fenomenal yang umat Islam dahulu itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mencapai kemenangan yang mutlak. Ya. Nah, semenjak itulah orang-orang
orang-orang kafir ya, itu memang sudah menyerah kalau melakukan perang ya secara fisik. Karena umat Islam seperti yang kita pahami bahwa umat Islam itu memiliki konsep jihad ya. Jadi tentara manapun di dunia ini kalau sedang berperang itu mesti takut mati. Nah, umat Islam kalau berperang yang dicari mati syahid. Nah, itu yang kemudian menggentarkan ya orang-orang di luar Islam itu. Nah, sehingga setelah itulah mereka sudah tidak berani lagi untuk berperang secara fisik. Kemudian mereka menggelindingkan yang namanya ghazwul fikr, yaitu pemikiran perang pemikiran itu. Nah, maka mulailah kemudian pemikiran-pemikiran yang sejatinya tadi itu diterapkan di barat kemudian dibawa kepada umat Islam dengan dalih akademik ya, yang kemudian pokoknya apa-apa itu nuansanya akademik sehingga kemudian dinilai itu sangat ilmiah, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan Islam itu tadi. Nah, dalam sejarahnya pemikiran liberalisme ya agama itu seperti itu dalam sejarahnya. Jadi saya pernah baca nih buku Ustadz ya di Francis Fukuyama di The End of History and the Last Man itu menyebutkan bahwasanya liberalisme, terus komunisme dan juga Islam itu adalah ideologi. Perbedaannya Islam itu punya doktrin sendiri dan juga humanisme sendiri. Jadi menurut Ustadz liberalisme itu sebuah ideologi yang masuk ke Islam atau dia itu hanya sekedar ya pemahaman saja gitu Ustadz? Ya, jadi kalau kita pilah-pilah ideologi di dunia ini kan yang sementara ini masih bertahan itu 3. Yang pertama adalah Islam, itu sebagai sebuah agama dan ideologi. Kemudian yang kedua adalah kapitalis sekuler, yang ini nanti runtutannya diantaranya adalah liberal tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah sosialis, komunis, ateis, agnostik. Nah, itu urutannya begitu. Jadi kalau kita rinci ya ada 3 itu. Nah, liberalisme itu adalah bagian daripada kapitalisme tadi ya, salah satu ideologi yang sampai dengan saat ini masih dianut oleh negara-negara barat. Jadi mereka kemudian nanti rangkaiannya memang panjang, jadi kapitalisme, kemudian nanti runtut selanjutnya, buntut selanjutnya itu nanti adalah liberalisme tadi ya. Sampai kemudian dengan sekulerisme agama memisahkan antara urusan dunia dengan agama tadi. Maka kalau kita lihat negara-negara Eropa itu kan basicnya adalah orang-orang Nasrani, tetapi kalau kita lihat kehidupan mereka juga sangat jauh daripada Injil sebenarnya. Karena tadi ya mereka kapitalis yang kemudian sekuler memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia tadi. Ya. Kalau ini kan menyambung ya mengenai bahwasanya Nasrani juga tidak Injil sekali gitu ya Ustaz. Tapi saya ingat nih salah satu perkataan dari Muhammad Abduh nih Ustaz, bahwasanya ketika beliau ke Paris itu ya, ketika tahun 1884 itu beliau ketika melihat Paris beliau mengatakan bahwasanya ya kita tahu bahwasanya Paris itu kebanyakan adalah Kristen dan Kristen maupun Kristen Protestan maupun Kristen Katolik ya. Dan tetapi Muhammad Abduh menyebutkan bahwasanya ketika dia di Paris dia melihat Islam tetapi tidak melihat Muslim. Tapi ketika beliau membandingkan dengan Al-Azhar nih, Al-Azhar Kairo yang merupakan beliau yang rektornya gitu. Beliau berkata bahwasanya saya tidak melihat Islam di Kairo meskipun banyak Muslim gitu. Ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi itu kembali kepada misalnya dari perkataan Muhammad Abduh yang lain ya. Beliau pernah juga menyampaikan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin ya. Jadi Islam itu terhalang kemajuannya oleh orang-orang Islam itu sendiri ya. Karena begini, kalau kita lihat sekarang sebenarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis yang menjadi sumber dalam berislam itu kan memiliki moralitas yang luar biasa, isinya luar biasa. Cuma kemudian umat Islam itu tidak menerapkan itu. Maka yang sebenarnya yang dimaksud dengan Muhammad Abduh tadi itu ya sebenarnya orang-orang Barat yang memang mereka cenderung sekuler itu kan menerapkan tentang kebaikan-kebaikan yang memang itu nilainya adalah universal, bisa diterima apa saja. Dan sebenarnya ajaran-ajaran seperti itu dalam
Quran dan hadis itu ya diajarkan. Cuma tadi umat Islam sampai dengan saat ini memang belum banyak melaksanakan apa yang menjadi isi dari kitab sucinya itu. Jadi perlu kita ketahui begini Mbak Hanin. Jadi dalam kembali kepada materi tentang liberalisme pemikiran dalam Islam tadi, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada sejarah yang memang kemudian yang itu menjadi awal gerakan liberalisme pemikiran dalam Islam itu. Jadi tadi saya sebut dimulai dari Ghazwul Fikr tadi. Nah, semenjak itulah kemudian umat Islam memang problematikanya menjadi bertambah, tidak hanya internal tapi juga eksternal ya. Kita dibombardir sebenarnya oleh orang-orang orientalis. Jadi orang-orang orientalis itu adalah orang-orang non-muslim yang mereka itu sejatinya adalah memang punya misi khusus mengkaji Islam, tapi bukan dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran ya. Tapi orientalis itu adalah orang-orang non-muslim yang mereka itu mengkaji Islam tapi dalam rangka untuk mencari celah-celah tertentu. Nah, ketika sudah menemukan celah-celah tertentu itu kemudian dibomkan ya, diserang ya, dibuat sebagai senjata untuk menyerang umat Islam, sehingga umat Islam nanti bisa ragu dengan akidahnya, bisa ragu dengan konsep akhlaknya, bisa ragu dengan ibadahnya ya. Yang kemudian tadi masalah muamalah pun ya akhirnya kemudian kacau. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita pahami bersama, sehingga ya sekarang ya buktinya sudah luar biasa merusak. Coba sekarang kita lihat ya, para pemuda-pemudi kita. Ya, mereka muslim, mereka Islam, tapi cara berpakainya bagaimana? Betul. Cara bergaulnya bagaimana? Ya. Nah, itu sudah sangat luar biasa merusak itu. Ya, kemudian ya gaya makan mereka dan sebagainya. Ya, ini yang kemudian tidak kita rasakan, padahal ya tujuan daripada Ghazwul Fikr tadi itu adalah biarkan agama mereka tetap ada tetapi ajarannya hilang. Nah, ini yang kemudian harus kita kita pahami bersama tentang gerakan orang-orang orientalis ini. Mungkin nanti kita butuh part khusus ya Ustadz. Kita membahas mungkin Muhammad Abduh itu merupakan pembaharu, tapi dalam tanda kutip ya pembaharu yang sedikit ya memang banyak keluar dari konsep Islam sendiri. Ya, kita kembali lagi ke masalah liberalisasi dalam pemikiran Islam, karena tadi sudah sangat luas. Ini bagaimana nih awalnya penyebaran liberalisasi dalam pemikiran Islam, Ustaz? Karena kan kita tahu culture-nya, value-nya dalam Islam sendiri itu sudah ada. Bagaimana ini liberalisasi masuk? Ya, jadi awal masuk ya dari tadi gerakan Ghazwul Fikr yang dimunculkan oleh orang-orang non-muslim tadi. Ya, yang itu berawal dari gerakan orang-orang orientalisme. Nah, maka kemudian ada usaha yang sudah dimunculkan juga oleh umat Islam, ada gerakan yang disebut dengan oksidentalisme. Nah, itu adalah gerakan dari orang-orang muslim untuk membentengi akidah tadi dari pengaruh-pengaruh pemikiran liberalisme agama tadi, sehingga kemudian gerakan oksidentalisme ini adalah sebagai tandingan ya daripada gerakan yang dimunculkan oleh orientalisme tadi. Nah, itu kalau kita lihat dalam pemikiran Islam itu sudah mulai muncul. Jadi ketika diserang dalam sekian banyak hal oleh orang-orang orientalis, maka kemudian orang-orang muslim yang konsen dengan itu, yang terhimpun dalam gerakan oksidentalisme tadi itu, kemudian berusaha untuk mengkanter itu. Jadi bahayanya begini Mbak Hanin, liberalisasi pemikiran itu ya, itu nanti bisa berbahaya, nanti bisa masuk di misalnya pluralisme agama. Jadi menganggap semua agama itu benar. Yang kedua adalah relativisme kebenaran. Ya, ketika pemikiran itu sudah diserang oleh mereka, maka kemudian umat Islam di antara yang diserang tadi adalah mereka kemudian dikondisikan untuk tidak memiliki pijakan kebenaran, karena nanti misalnya
ada pemikiran misalnya Al-Quran itu kan sudah 15 abad yang lalu turunnya, sehingga kalau sekarang sudah tidak relevan lagi dan sebagainya. Itu nanti kan bisa menghancurkan akidah umat Islam. Kemudian diantaranya lagi adalah misalnya adalah dekonstruksi syariah. Jadi misalnya beberapa aturan dalam Islam itu dianggap sudah tidak sesuai lagi ya. Misalnya ya sekian banyak hal lah ya. Nanti kemudian dianggap ini tidak sesuai, maka dianggap Al-Quran itu sudah tidak update lagi. Nah, dengan macam-macam yang lain itu. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi efek buruk ya, efek negatif daripada kalau di dalam Islam itu nanti termasuki liberalisme pemikiran itu. Dan saya kira nanti mungkin akan kita buat part khusus lagi ya, berkaitan dengan apa itu pluralisme agama, apa itu sekularisme agama, apa itu gerakan feminisme ya, gender dan yang lainnya itu, sehingga nanti kita makin akan memahami sebenarnya apa yang kemudian menjadi alat mereka ya untuk menghancurkan umat Islam itu, yang tadi sekarang sudah tidak lagi perang fisik tetapi huzul fikr tadi. Nah, saya kira ini sebagai pengawal saja nanti untuk kajian-kajian selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz Azhar atas banyak materi yang disampaikan. Ya, dan ini tidak berhenti di sini karena pembicaraan mengenai liberalisasi dalam pemikiran Islam itu sangat luas. Seperti yang Ustadz Azhar sebutkan, bahwasanya ada class of civilization tentang Ghazwul Fikri ya, Ghazwul Fikr. Jadi tidak hanya sekedar mengenai apa itu liberal dan lain sebagainya, ada feminisme, kemudian sekularisme, pluralisme dan lain sebagainya. Ya, di sini akhir pembicaraan kita untuk kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Semoga Ustadz Azhar bisa selalu memberikan waktu dan tempat agar kita bisa selalu berdiskusi mengenai topik-topik panas yang ada dalam Islam. Ya, untuk kali ini saya tutup dengan perkataan dari Syekh Muhammad Naqib Alatas dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam, mengenai sangat berkaitan dengan liberalisasi. Nilai absolut ditolak, nilai relatif diafirmasi. Tidak ada yang pasti kecuali bahwa tidak ada yang pasti. Syukron and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.